Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Yang pertama, hakikat fisika. Hakikat ilmu fisika adalah sebuah kumpulan pengetahuan dan jalan berpikir untuk mengadakan penyelidikan. Di sini, hakikat fisika dibagi menjadi 3, yaitu fisika sebagai produk, fisika sebagai proses, dan fisika sebagai sikap. Fisika sebagai produk. Ilmu fisika memenuhi interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Interaksi tersebut akan memberikan pembelajaran sehingga dapat menemukan pengalaman yang akan menambah pengetahuan. Hasil penemuan dari berbagai kegiatan penyelidikan yang kreatif dari ilmuwan diinvestasi, dikumpulkan dan disusun secara sistematis, menjadi sebuah kumpulan pengetahuan yang kemudian disebut sebagai produk. Yang kedua, kali ini kita mempelajari tentang ruang lingkup fisika. Ruang lingkup fisika dibagi menjadi 4. Yang pertama, mekanika klasik. Mekanika klasik disebut juga dengan mekanika Newton, karena berkaitan dengan hukum gerak yang dirumuskan oleh ilmuwan fisika terkenal, yaitu Isaac Newton. Mekanika klasik dibagi menjadi 3, yaitu statika, kinematika, dan dinamika. Nah, yang kedua, termodinamika. Termodinamika adalah salah satu cabang dasar fisika yang mempelajari tentang kalor dan suhu, serta berbagai hubungannya dengan usaha dan energi. Dalam metode ilmiah, bukan hanya terdapat syarat-syarat, terdapat juga tahapan-tahapannya. Yang pertama, merumuskan tujuan penelitian. Masalah biasanya berupa pertanyaan yang harus dijawab dengan melakukan sebuah penelitian secara ilmiah. Nah, yang kedua, mengumpulkan informasi. Dilakukan dengan observasi maupun studi literatur seperti jurnal ilmiah atau penelitian-penelitian lain yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Next, melakukan percobaan. Untuk menguji kebenaran dari hipotesis atau jawaban sementara yang telah kita buat di tahapan sebelumnya, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan percobaan atau penelitian. Setelah itu, menganalisis data. Data yang telah kita peroleh dari hasil penelitian lalu dicatat dan diolah ke dalam bentuk grafik atau diagram sehingga mudah untuk dianalisis. Nah, tahap selanjutnya, membuat kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cermat berdasarkan hasil percobaan tanpa adanya pengaruh pendapat pribadi. Dan yang terakhir, mengomunikasikan hasil penelitian. Langkah terakhir ini adalah mengomunikasikan atau mempublikasikan hasil penelitian kepada orang lain dalam bentuk laporan tertulis atau melalui forum diskusi dan seminar.